Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota kelompok yang pertama Nindya Ayu Milanda dengan NIM 069, Firda Nuridaya dengan NIM 070, Zalsa Nabila dengan NIM 071, dan Muhammad Lukman dengan NIM 072. Di sini kami akan membahas materi bab 13 yang berjudul Contoh Beberapa Tindakan. Yang pertama yaitu populasi, elemen, sampel, sampling unit, dan subjek. Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik yang ingin peneliti selidiki. Ini adalah sekelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik yang peneliti ingin membuat kesimpulan berdasarkan statistik sampel. Sementara elemen merupakan tunggal dari populasi. Jika ada 1000 pekerja kerah biru di organisasi tertentu, kebetulan menjadi populasi yang menarik bagi seorang peneliti, maka setiap pekerja kerah biru di dalamnya adalah sebuah elemen. Jika 500 buah mesin harus disetujui setelah memeriksa beberapa, akan ada 500 elemen dalam populasi ini. Kebetulan sensus adalah perhitungan semua elemen dalam populasi manusia. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi. Ini terdiri dari beberapa anggota yang dipilih darinya. Selanjutnya yaitu subjek. Subjek merupakan anggota tunggal dari sampel, sama seperti elemen adalah anggota tunggal dari populasi. Selanjutnya yaitu contoh data dan nilai populasi. Yang pertama yaitu parameter, merupakan ciri-ciri penduduk seperti rata-rata populasi, simpangan baku populasi, dan varians populasi disebut sebagai parameter. Yang kedua yaitu keterwakilan sampel, merupakan kebutuhan untuk memilih sampel yang tepat untuk menyelidiki penelitian tidak dapat terlalu ditekankan. Selanjutnya yaitu normalitas distribusi, merupakan atribut atau karakteristik populasi umumnya berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu proses sampling. Sampling merupakan proses pemilihan elemen yang tepat dalam jumlah yang cukup dari populasi, sehingga studi sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya memungkinkan kita untuk menggeneralisasi sifat atau karakteristik tersebut ke elemen populasi. Yang pertama, mendefinisikan populasi, yaitu dengan pengambilan sampel dimulai dengan menentukan populasi sasaran secara tepat. Populasi target harus didefinisikan dalam hal elemen, batas geografis, dan waktu. Selanjutnya menentukan kerangka sampel. Kerangka sampel adalah representasi atau fisik dari semua elemen dalam populasi dari mana sampel diambil. Selanjutnya menentukan desain sampling. Ada dua jenis utama dari desain sampling, yaitu yang pertama probabilitas dan non-probabilitas sampling. Selanjutnya menentukan ukuran sampel, yaitu apakah lebih representatif. Keputusan tentang seberapa besar ukuran sampel seharusnya bisa menjadi keputusan yang sangat sulit. Pembahasan selanjutnya yakni terkait pengambilan probabilitas. Ketika elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui, bukan nol untuk dipilih sebagai subjek dalam sampel, kami menggunakan desain pengambilan sampel probabilitas. Yang pertama, yakni pengambilan sampel acak tidak terbatas atau sederhana. Dalam pengambilan sampel probabilitas tak terbatas desain, lebih dikenal sebagai contoh acak sederhana. Setiap elemen dalam populasi memiliki diketahui dan setara peluang terpilih sebagai subjek. Yang kedua yakni pengambilan sampel probabilitas terbatas atau kompleks. Sebagai alternatif dari rancangan sampling acak sederhana, beberapa pengambilan sampel probabilitas kompleks atau probabilitas terbatas desain dapat digunakan. Materi selanjutnya yakni terkait pengambilan sampel acak bertingkat, yakni data harus dikumpulkan dengan cara yang akan membantu penilaian kebutuhan di setiap tingkat dalam populasi. Yang selanjutnya yakni terkait pengambilan sampel klaster satu tahap dan multitahap, melibatkan pembagian populasi ke dalam klaster yang sesuai. Secara acak memilih jumlah klaster yang diperlukan sebagai subjek sampel, dan menyelidiki semua elemen di setiap klaster yang dipilih secara acak. Materi selanjutnya yakni pengambilan sampel ganda.
Rencana ini terpaksa ketika informasi lebih lanjut diperlukan dari subset kelompok dari mana beberapa informasi telah dikumpulkan untuk studi yang sama. Selanjutnya yakni tinjauan desain pengambilan sampel probabilitas. Rencana pengambilan sampel probabilitas dasar. Pengambilan sampel secara acak, tidak terbatas atau sederhana, dan rencana pengambilan sampel probabilitas terbatas atau kompleks. Materi selanjutnya yakni sampling non-probabilitas. Dalam pengambilan sampel non-probabilitas desain, unsur-unsur dalam populasi tidak memiliki probabilitas yang melekat pada mereka yang dipilih sebagai subjek sampel. Pengambilan sampel yang nyaman yakni pengambilan sampel kenyamanan mengacu pada pengumpulan informasi dari anggota populasi yang tersedia untuk menyediakannya. Selanjutnya, pengambilan sampel secara purposif. Memperoleh informasi dari mereka yang paling siap atau mudah tersedia. Perlu untuk memperoleh informasi dari kelompok sasaran tertentu. Pengambilan sampel keputusan. Pengambilan sampel penilaian desain digunakan sejumlah atau kategori orang memiliki informasi yang dicari. Pengambilan sampel kuota. Pengambilan sampel kuota tidak dapat digeneralisasikan seperti pengambilan sampel acak berlapis. Ia menawarkan informasi berdasarkan penyelidikan lebih lanjut dapat dilanjutkan. Selanjutnya, tinjauan desain pengambilan sampel non-probabilitas. Ada dua jenis utama desain pengambilan sampel non-probabilitas, convenience sampling dan purposive sampling. Convenience sampling adalah yang paling tidak dapat diandalkan dari semua desain sampling dalam hal generalisasi. Tetapi, kadang-kadang mungkin satu-satunya alternatif yang tepat ketika informasi yang cepat dan tepat waktu yang diperlukan, atau untuk tujuan penelitian eksplorasi. Rencana pengambilan sampel purposif terbagi dalam dua kategori, desain pengambilan sampel penilaian dan kuota. Selanjutnya, intermezzo, contoh kapan desain sampling tertentu tepat. Pengambilan sampel acak bertingkat. Rancangan pengambilan sampel paling efisien merupakan pilihan baik informasi yang berbeda diperlukan mengenai berbagai strata dalam populasi yang diketahui berbeda dalam parameternya. Pengambilan sampel sistematis. Jika kerangka pengambilan sampel besar dan daftar elemen tersedia dengan mudah di suatu tempat, prosedur pengambilan sampel yang sistematis menawarkan keuntungan, kemudahan, dan kecepatan dalam mengembangkan sampel. Pengambilan sampel cluster. Desain sampling ini paling berguna ketika kelompok heterogen akan dipelajari pada satu waktu. Pengambilan sampel area. Pengambilan sampel area cocok ketika tujuan penelitian terbatas pada lokasi atau area tertentu. Selanjutnya, pengambilan sampel ganda. Desain ini memberikan informasi tambahan dengan pengeluaran tambahan minimal. Pengambilan sampel yang nyaman. Desain non-probabilitas ini yang tidak dapat digeneralisasikan sama sekali. Kadang-kadang digunakan untuk memperoleh beberapa informasi cepat untuk mendapatkan rasa untuk fenomena atau variabel yang menarik. Pengambilan sampel penilaian. Satu jenis pengambilan sampel bertujuan sebuah desain pengembalian sampel penilaian digunakan di mana pengumpulan input informasi khusus pada area topik yang diteliti sangat penting, dan penggunaan desain pengambilan sampel lainnya tidak akan menawarkan peluang untuk mendapatkan sampel khusus. Pengambilan sampel kuota. Jenis pengambilan sampel bertujuan kedua, desain pengambilan sampel ini memungkinkan untuk memasukkan semua kelompok dalam sistem yang teliti. Berikutnya yaitu mengenai masalah presesi dan percaya diri dalam menentukan ukuran sampel. Presesi merupakan fungsi dari kisaran variabilitas dalam distribusi sampling rata-rata sampel. Kepercayaan diri merupakan menunjukkan bahwa bagaimana yaitu kami adalah bahwa perkiraan kami akan benar-benar berlaku untuk populasi. Kemudian ada trade-off yang dimana antara keyakinan dan presesi. Kami telah mencatat bahwa jika kami ingin lebih presesi atau lebih percaya diri atau keduanya, ukuran sampel perlu ditingkatkan kecuali tentu saja ada sangat sedikit variabilitas dalam populasi itu sendiri. Kemudian kita akan membahas mengenai ukuran sampel.
dalam ukuran sampel dan kesalahan tipe 11, yang artinya kami akan menerima temuan penelitian kami padahal sebenarnya kami harus menolaknya. Yang kedua, signifikasi, statistik, dan praktis. Hal lain yang perlu ditimbangkan bahkan dengan ukuran sampel yang sesuai adalah apakah signifikasi statistik lebih relevan daripada signifikasi praktis. Kemudian aturan praktis, yaitu memuat 4 hal, yaitu yang pertama adalah ukuran sampel lebih besar dari 30 dan kurang dari 500. Kemudian yang kedua, sampel akan dipecah menjadi subsampel. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai penelitian multivariat atau analisis regresi berganda. Ukuran sampel harus beberapa kali atau 10 kali atau lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Kemudian yang keempat yaitu mengenai penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimental yang ketat. Kemudian mengenai efisiensi dalam pengambilan sampel dicapai saat tingkat presensi tertentu, yaitu kesalahan standar, ukuran sampel dapat dikurangi, dan untuk ukuran sampel tertentu. Kemudian ada tingkat presensi dan ditingkatkan. Selanjutnya yaitu mengenai sampling sebagai terkait studi kualitatif. Dalam pengambilan sampel untuk penelitian kualitatif sama pentingnya dengan pengambilan sampel untuk penelitian kuantitatif. Dalam pengambilan sampel kualitatif dimulai dengan mendefinisikan secara tepat populasi target. Sebagai teknik pengambilan sampel, penelitian kualitatif umumnya menggunakan pengambilan sampel non-probabilitas karena tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan statistik. Berikutnya yaitu membahas mengenai implikasi manajerial. Dalam kesadaran desain sampling dan ukuran sampel membantu manajer untuk memahami mengapa metode sampling tertentu digunakan oleh peneliti. Ini juga memfasilitasi pemahaman tentang implikasi biaya dari desain yang berbeda dan trade-off antara presisi dan kepercayaan, vis-a-vis biaya. Hal tersebut memungkinkan manajer untuk memahami resiko yang mereka ambil dalam menerapkan perubahan berdasarkan hasil studi penelitian. Sekian presentasi dari kelompok 9 mengenai contoh beberapa tindakan pada bab 13 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.